Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enitri Afrika, NIM 2414409, kelas manajemen 20A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan statistik uji hipotesis. 1. Hipotesis. Statistik dibagi menjadi dua. 1. Deskriptif, yang artinya gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Contoh, sentral tendensi, median modus, frekuensi atau persentase, kategori misal tinggi, sedang, rendah, grafik, dan variabilitas atau varians SD, dan lain-lain. 2. Inferensial, yang artinya data sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi. Hipotesis statistik dibagi menjadi 4. 1. Hipotesis deskriptif, yang artinya dugaan tentang nilai suatu variabel. 2. Hipotesis asosiatif, yang artinya dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis komparatif, yang artinya dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. 4. Hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih inovatif terhadap satu dependen. Pengertian hipotesis. 1. Hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. 2. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. 3. Hipotesis dibagi menjadi 2. 1. Hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. 2. Hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. 4. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. 1. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. 2. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, atau nominal, ordinal, atau interval, atau rasio, yaitu untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik atau non-metrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya atau menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis 2. 1. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. 2. Hipotesis terarah, maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya.
3. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. 4. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. 2. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yaitu dibagi menjadi 3 jenis data. 1. Interval atau rasio. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu one sample tense. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya HA, urutan pilihan dalam memilih judi melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya yaitu rantes. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu sama dengan interval atau rasio, yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu one sample chi-square. 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yaitu dibagi menjadi 3 jenis data, yaitu interval rasio. Contoh analisisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu korelasi person. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu korelasi Spearman. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu chi-square. 4. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif yaitu ada 3. 1. Hipotesis komparatif digunakan untuk 1. Membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tentu atau kelompok beda satu waktu. 2. Membandingkan satu variabel tertentu dari 2 waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek atau kelompok sama beda waktu. 2. Hipotesis ini digunakan pada peneliti komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. 3. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang dibandingkan atau 2 atau lebih dari 2. 3. Hipotesis komparatif. Jenis datanya yaitu ada 3. 1. Interval rasio. Contoh interval rasio hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail HA, hipotesis one-tail HA. Analisis statistiknya yaitu independent sample tense. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis HA. Analisis statistiknya yaitu mean-Whitney U-test. Jenis data nominal itu yang ketiga. Contoh hipotesisnya yaitu 1. Hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square x kuadrat. 3. Hipotesis komparatif. Jenis datanya dibagi menjadi 3, yaitu interval rasio atau rasio. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu one-way ANOVA F-test. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis HA. Analisis statistiknya yaitu Kruskal-Wallis H-test.
Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu 1. Hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu independent sample chi-square x². Hipotesis komparatif yaitu dibagi menjadi 3 jenis. 1. Internal atau rasio. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu dependent atau variant simple tense. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya itu hipotesis HA. Analisis statistiknya yaitu Wilcoxon-Signet rank test. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya itu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu M-Sinemer test. 3. Hipotesis komparatif di data dari satu kelompok. Jenis datanya itu ada 3. 1. Interval atau rasio. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu repeated measures ANOVA. Jenis data yang kedua yaitu ordinal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis HA. Analisis statistiknya yaitu Frenchman test. Jenis data yang ketiga yaitu nominal. Contoh hipotesisnya yaitu hipotesis two-tail dan hipotesis one-tail. Analisis statistiknya yaitu chi-square test x². 5. Hipotesis causal. Uji hipotesis causal. 1. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable dependent, jenis data independent variable inovatif. 2. Tujuan regresi adalah menghasilkan kebersamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi inovatif sendiri maupun bersama-sama simultan. 4. Hipotesis causal. A. Dependent interval atau rasio, yaitu ada 2. 1. Independent, jenis datanya yaitu interval atau rasio. 2. Ordinal nominal. Contoh hipotesis interval rasio yaitu HA. Contoh hipotesis ordinal nominalnya yaitu HA. Analisis statistiknya yaitu simple linear regression dan simple linear regression. 2 atau lebih inovatif yaitu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesisnya itu HA, ada pengaruh IQ suku bangsa dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya yaitu multiple linear regression scheme. B. Dependent nominal. 1 atau lebih inovatif jenis datanya itu interval rasio ordinal nominal. Contoh hipotesisnya itu HA, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya yaitu logistic regression. Keterangan perlu uji normalitas, perlu uji linearitas menggunakan demicoding atau kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk inovatif jenis ordinal atau nominal, karena linear regression hanya digunakan untuk inovatif berjenis
scale atau interval atau rasio. Demi-coding adalah membuat seolah-olah variabel baru atau disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K dikurangi 1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. 2. Dummy coding dibagi menjadi 2. 1. Dummy coding dikotomi. 2. Dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 buka kurung sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 tutup kurung, di mana saat input data tuliskan 1 buka kurung sama dengan laki-laki tutup kurung atau 0 buka kurung sama dengan perempuan tutup kurung. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa atau Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi sebagai berikut datanya, yaitu langkah dummy coding ini berlaku untuk sample regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa inovatifnya berbentuk ordinal atau nominal. Referensinya yaitu sebagai berikut, ada 7. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.